Presentasikan dana.id. Pertama-tama kita perkenalan dulu. Di sini ada Dimyati Muhammad Mubarok, yang kedua ada saya sendiri, Fani Mater Munaf, yang ketiga ada Nasibatul Qadri ya, yang keempat Rizka Aquarinusa, dan yang terakhir Salsabila Ilu Ainatswa. Nah, masuk ke slide pertama, yaitu apa itu Dana ID? Dana ID adalah dompet digital Indonesia yang didesain untuk menjadikan setiap transaksi non-tunai dan non-kartu secara digital, baik offline maupun online. Di sini Dana berdiri pada tahun 2018, tepatnya tanggal 5 Desember, dan diselenggarakan oleh PT Ispay Debit Indonesia Koe atau PT Edik, yang merupakan pemegang lisensi resmi dari Bank Indonesia tentang izin uang elektronik, dompet elektronik, transfer dana, dan LKD atau layanan keuangan digital. Nah, terus latar belakang dari Dana ini apa aja sih? Yang pertama yaitu transaksi tunai yang tidak efisien. Di sini kita bisa lihat risiko menggunakan uang tunai juga lebih besar dan tidak praktis, terutama di dunia digital seperti saat ini. Yang kedua yaitu digitalisasi turut mengubah perilaku masyarakat. Dulunya kita menggunakan peta yang besar untuk mencari sesuatu tempat, namun sekarang kita hanya menggunakan voice comment di Google sudah tahu di mana tempat itu. Nah, yang ketiga adalah pertumbuhan sektor baru. Yang dimaksud di sini adalah e-commerce dan perdagangan digital. Di sini ada Tokopedia dan Shopee. Nah, yang menjadi keluhan konsumen pada tahun 2018 adalah konsumen masih belum percaya atau belum memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu Dana ingin mendukung komitmen pemerintah. Apa aja komitmennya? Yang pertama, untuk menjadikan ekonomi digital sebagai tumpuan utama ekonomi nasional mulai tahun 2020. Hal ini sudah berjalan dan alhamdulillah cukup baik. Yang kedua, yaitu menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama digital Asia di tahun 2030. Semoga tercapai. Selanjutnya, efisiensi yang dilakukan oleh Dana sendiri yaitu sebelumnya kita ingin membeli token listrik, beli pulsa, isi voucher, top up game, itu kita harus mendatangi rekan-rekan satu sama lain atau melakukan transaksi dengan rekan yang berbeda-beda. Namun dengan Dana ID kita bisa menyimpulkan atau mengefisiensikan, kita hanya menggunakan Dana ID, kita bisa transaksi top up game, bayar voucher, bayar listrik, bayar tagihan pulsa pasca bayar, dan yang lain-lain. Dan itu nanti akan disebutkan oleh teman saya, Dimyati. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah analisis B2C atau 4C Business Model. Next. Yang pertama adalah konten. Nomor 1, tampilan yang user-friendly. Versi terbaru Dana dengan antarmuka atau user interface dikatakan semakin ramah pengguna. Demi bisa memuaskan konsumennya, Dana terus memberikan update fitur-fitur baru di dalam aplikasi. Salah satu update terbesarnya dilakukan pada akhir tahun 2019 lalu yang merombak hampir semua tampilan di aplikasi. Dana menyadari bahwa banyak orang awam teknologi yang menggunakan aplikasinya sehingga mereka merombak tampilan menjadi jauh lebih friendly untuk digunakan oleh pengguna awam sekalipun. Dan tentunya hal ini sangat membantu meningkatkan jumlah pengguna Dana dari berbagai kalangan. Yang kedua adalah send Dana atau kirim Dana. Dengan fitur send Dana, Anda bisa mengirimkan saldo ke akun orang lain sejauh apapun jaraknya selama masih di Indonesia. Dan ada 2 cara untuk melakukan pengiriman, yaitu dengan scan QR code atau dengan memasukkan nomor akun Dana penerima secara manual. Yang ketiga ada request Dana atau minta Dana. Sesuai dengan namanya, dengan fitur ini Anda bisa mengirimkan notifikasi tautan meminta uang ke akun yang Anda tuju, misal akun orang tua, akun wali, atau akun teman dekat Anda. Jadi dengan konfirmasi pemilik akun yang dituju, Anda akan dikirimkan saldo Dana sesuai dengan jumlah yang Anda minta. Yang keempat ada Nerbimi. Dengan adanya fitur Nerbimi, Anda juga bisa melihat merchant mana saja yang menjadi mitra Dana dan berada di dekat Anda.
sehingga Anda bisa mendapatkan promo-promo menarik ketika berbelanja di sana. Dan tentunya mitra Dana menerima pembayaran dengan menggunakan scan QR code di aplikasi Dana. Yang kelima ada top up method. Fitur aplikasi Dana yang baru berikutnya bisa Anda lihat pada saat ingin mengisi saldo. Bila biasanya top up hanya bisa dilakukan dengan cara transfer dari rekening atau virtual account, kini Dana terus memperluas kerjasamanya dengan pihak-pihak yang bisa menambah metode top up saldo Dana. Yang terbaru adalah Anda bisa melakukan top up di Pegadaian dan vending machine milik Bluemart. Yang keenam ada payment. Dalam aplikasi Dana, Anda bisa melakukan berbagai macam pembayaran, seperti pembayaran listrik, pembayaran internet, dan sampai pembelian pulsa. Next. Yang kedua ada konteks. Yang pertama, QRIS. E-wallet Dana kini sudah mendukung standar QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Menurut Dana, QRIS menjadi upaya mereka dalam meningkatkan kapabilitas, keandalan, dan memperkaya user experience. Dengan QRIS, pengguna e-wallet bisa melakukan pembayaran lintas platform, misal pengguna Dana membayar di outlet OVO yang juga memakai QRIS. Pengguna Dana cukup melakukan scan QRIS di merchant-merchant yang memiliki sumber Dana untuk pembayaran. Yang kedua ada machine learning. Dana menjamin keamanan transaksi yang dilakukan oleh penggunanya dengan menggunakan machine learning. Sistem itu dapat mendeteksi transaksi apa saja yang dilakukan oleh pengguna, termasuk transaksi yang tidak wajar. Jika ada kejanggalan, pihak customer service akan langsung menghubungi pengguna untuk memastikan transaksi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang commerce dan connection atas perusahaan Dana. Yang pertama ada commerce. Seperti yang kita ketahui, Dana merupakan salah satu financial technology berbasis e-money yang ada di Indonesia, di mana mereka menerapkan basic commerce berupa e-transaction yang dapat memudahkan kita untuk melakukan penyimpanan uang, pembayaran, dan lain-lain. Seperti dompet pada umumnya, Dana ini membuat kita bisa menyimpan uang dalam jumlah yang kita inginkan, yang nantinya bisa kita alokasikan pula untuk kegiatan pembayaran. Di sini, konsep e-transaction yang ditawarkan membuat kita dapat dengan mudah melakukan transaksi tanpa harus membuang waktu dan tenaga untuk pergi ke ATM ataupun ke tempat atau kantor di mana kita harus membayar tagihan kita. Pun, dengan aplikasi ini, kita tidak perlu takut akan ketinggalan dompet atau merasa tidak aman ketika membawa uang dengan jumlah yang cukup banyak, karena hal tersebut telah di-cover oleh fitur-fitur yang ada pada aplikasi Dana sendiri. Yang kedua ada connection. Kemudahan transaksi yang diberikan tentunya erat kaitannya dengan integrated system atau connection network, di mana dalam hal ini terjadi pertukaran informasi antara user dan juga provider. Salah satu contohnya adalah kegiatan pendaftaran yang kita lakukan saat awal kita menginstal aplikasi Dana. Dana memfasilitasi pertukaran informasi dengan user berupa memberikan tagihan yang harus kita lakukan atau kita bayarkan, kemudian catatan pengeluaran dan pemasukan atau konfirmasi atas pembayaran. Salah satu contoh lain adalah kegiatan top up, di mana kita bisa langsung terintegrasi dengan rekening yang kita miliki atau merchant-merchant yang telah diakui oleh Dana melalui sebuah kode angka, di mana pada konfirmasi pembayaran bank tersebut juga mencantumkan kegiatan top up apa yang kita lakukan dengan jumlah yang sama dan atas nama kita. Nah, hal ini sangat jelas bahwa pertukaran informasi antara user dan juga aplikasi tersebut menunjang kemudahan segala transaksi bagi kedua belah pihak. Baik, yang selanjutnya yaitu regulasi Bank Indonesia mengenai e-money. Yang pertama yaitu prinsip penyelenggaraan. Di sini harus memiliki 5 prinsip, yaitu tidak menimbulkan risiko sistemik, operasional berdasarkan kondisi keuangan yang sehat, penguatan perlindungan konsumen, usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia, dan pencegahan pencucian uang. Sehingga Dana tidak menyimpan uang siapapun kecuali uang yang diletakkan di rekening penampung atau escrow account untuk dana balance pengguna.
Selanjutnya yaitu uang elektronik open loop dan closed loop. Setiap pihak penyelenggara wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Dana sebagai open loop telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dan telah melakukan semua yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu pengelompokan penyelenggara jasa sistem pembayaran. Di sini terdiri dari front end dan back end. Front end sendiri terdiri dari penerbit, penyelenggara payment gateway, acquirer, penyelenggara transfer dana. Sedangkan back end terdiri dari prinsipal, penyelenggara penyelesaian akhir, penyelenggara switching, dan penyelenggara clearing. Selanjutnya yaitu persyaratan umum penyelenggara uang elektronik. Pihak yang mengajukan izin sebagai penyelenggara adalah bank atau lembaga selain bank yang berbentuk perseroan. Dalam hal ini, pihak penyelenggara dana adalah PT SPI Debit Indonesia Pool. Selanjutnya yaitu minimal modal yang disetor. Untuk penerbit LSB wajib memiliki minimum modal disetor sebesar 3 miliar. Selanjutnya komposisi saham penerbit. Komposisi kepemilikan saham bagi penerbit LSB adalah 51% domestik dan 49% saham asing. Selanjutnya yaitu representation and warranties. Bank atau LSB penyelenggara harus menyampaikan pernyataan dan jaminan disertai dengan pernyataan dari konsultan hukum yang independen dan profesional. Selanjutnya yaitu penilaian dan kemampuan kepatutan. Bank Indonesia melakukan penilaian kepatutan terhadap pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, kepemilikan tunggal. Setiap pihak dilarang untuk menjadi pemegang saham pengendali lebih dari satu penyelenggara jasa sistem pembayaran. Selanjutnya yaitu dana float. Penempatan dana floating minimal 30% di kas buku 4 atau di giro bank buku 4. Sedangkan 70% ditempatkan di surat berharga yang diterbitkan pemerintah atau Bank Indonesia. Selanjutnya untuk cross-border transaction, uang elektronik yang diterbitkan di luar wilayah NKRI hanya boleh ditransaksikan di wilayah NKRI dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan gerbang pembayaran nasional. Selanjutnya yaitu limit uang elektronik. Limit uang elektronik ini yaitu sebesar 10 juta sehingga sistem dana hanya menyimpan jumlah dana terbatas sesuai dengan regulasi Bank Indonesia dan standar keamanan. Dan terakhir yaitu seluruh bank atau LSD penyelenggara ini harus menyesuaikan dengan seluruh persyaratan perizinan dalam peraturan Bank Indonesia nomor 20/PBI/2018 yang bisa diakses di website resmi Bank Indonesia. Ya, baik, saya akan melanjutkan presentasi slide berikutnya. Sebelumnya, nama saya Rizka Fernisa akan menjelaskan atau menjelaskan tentang kebijakan OJK tersebut terhadap perusahaan dana itu sendiri. Sebelumnya terdapat peraturan dari Vintage Peer-to-Peer Lending melalui POJK nomor 77/POJK 01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Lalu selanjutnya pihak OJK memperbarui peraturannya lewat nomor 13/POJK 02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan dikeluarkan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri vintage itu sendiri. Lalu selanjutnya, dana sendiri sudah termasuk dalam program besar pemerintah dalam merubah transaksi tunai menjadi non-tunai, juga telah didukung oleh Bank Indonesia atau BI dan juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk peraturannya yang terbaru sendiri, terdapat 9 pokok aturan terhadap soal vintage. Yang pertama yaitu mekanisme pencatatan dan pendaftaran vintage. Untuk peraturan ini, dana sendiri sudah terdaftar dan sudah mengajukan permohonan yang sesuai dengan regulatory sandbox untuk diajukan kepada pengawas masing-masing bidang. Di sini misalnya dana mengajukan kepada perbankan atau pasar modal. Lalu yang kedua ada mekanisme pemantauan dan pengawasan vintage. Di sini dana melakukan pengawasan secara mandiri dengan menyusun laporan self-assessment yang sedikitnya memuat aspek tata kelola,
dan mitigasi resiko. Lalu yang ketiga ada pembentukan ekosistem vintage. Di sini regulator ini berfungsi agar pihak vintage tersebut sebagai sentra atau melakukan sinergi ekosistem yang membantu seluruh pelaku ekonomi digital dan mengembangkan kapabilitasnya. Lalu yang keempat yaitu membangun budaya inovasi dan kolaborasi. Di sini sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, pihak Dana berinovasi dengan membangun teknologi dompet digital yang terintegrasi langsung pada platform merchant tekanan seperti Bukalapak, FixID, BBM, dan Ramayana. Lalu yang kelima ada inklusi dan literasi. Di sini untuk memenuhi prinsip kehati-hatian serta meningkatkan sinergi antar industri, pemerintah, akademisi, dan inovasi. Lalu yang keenam, manajemen risiko. Dana menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologis sebagai bentuk penerapan edukasi dan perlindungan konsumen beserta usahanya. Lalu selanjutnya untuk poin ketujuh, perlindungan konsumen. Di sini penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen, yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data alias informasi konsumen itu sendiri. Contohnya di sini Dana sudah memiliki kebijakan privasi akun pengguna Dana yang berlaku sejak 1 Agustus 2020. Privasi dan keamanan data pribadi Dana selalu menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, Dana menguraikan secara transparan bagaimana cara mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data pribadi pengguna. Biasanya peraturan atau kebijakan ini tertera pada syarat awal pengguna sebelum konsumen itu menggunakan aplikasi Dana tersebut. Lalu yang selanjutnya transparansi. Dan menerapkan prinsip pengawasan berbasis disiplin pasar, risiko, dan teknologi terhadap inovasinya, antara lain harus memperhatikan transparansi produk dan layanan, pasar yang kompetitif dan inklusif, kesesuaian dengan kebutuhan konsumen, penanganan mekanisme keluhan yang segera, dan aspek keamanan dan kerahasiaan data konsumen dan transaksi yang menggunakan aplikasi Dana. Lalu, yang terakhir ada anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Di sini program ini bertujuan agar pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap konsumen sesuai ketentuan peraturan OJK. Oke.